Advan NASA Plus, HP lokal dari Advan yang baru aja keluar di harga di bawah 1 juta, yang menurut gue bisa jadi HP yang cocok banget untuk HP daring atau HP basic sosial media yang ramah di kantong. Yuk langsung aja kita review Advan NASA Plus. Halo guys, nama gue Stefan dari StepTech, dan mari kita langsung aja review si Advan NASA Plus, HP lokal di bawah 1 juta. As always, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Harganya kalian bisa beli di harga 700 ribuan, lebih tepatnya 775 ribu, yang punya RAM 2 GB, internal storage 16 GB, tapi kalian bisa ekspansi pakai microSD, dan untuk SIM-nya dia udah dual SIM. Seperti biasa, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oh ya guys, untuk SIM-nya tuh itu nano SIM ya guys, jadi udah lumayan baru. Dan untuk si speknya sendiri, dia tuh pakai chipset Unisoc SC932i lebih tepatnya. Itu tuh 1,4 GHz quad-core Cortex A53, punya layar 5,45 inci, 480p display, dan PPS sebesar 211, ada Bluetooth, headphone jack, dan juga punya baterai sebesar 3000 mAh yang bisa charging sampai 5 watt aja. Oke, so untuk si desain dan displaynya sendiri, ini untuk build quality-nya, emang ini masih full terbuat dari plastik banget. Tapi yang gue lumayan surprise tuh dari si build quality ini yang surprisingly lumayan kokoh walaupun terbuat dari plastik. Dan untuk di harga yang di bawah 1 juta, ini gue suka juga dia itu dari size-nya ini cuma 5,45 inci, jadi sekitar 0,2 lebih besar daripada NASA biasa. Dan itu size-nya masih kerasa compact banget guys, pemakaian satu tangan masih usable banget, masih sangat nyaman. Dan untuk si desainnya sendiri ini, si desain kameranya emang ngingetin gue sama iPhone 12 atau 11 banget. Tapi untuk desain bodi belakangnya sendiri ini emang basic banget. Nothing special, hanya ada sedikit corak biru mungkin, tapi itu juga kelihatan. Yang menurut gue lumayan suka karena ini lebih minimalis, gak senorak HP-HP sekarang yang warna-warni. Untuk si security-nya, kalian bisa pakai Face ID yang pakai kamera depannya pastinya. Untuk kecepatannya sendiri ini udah lumayan cepat asalkan kalian punya pencahayaan yang terang banget. Yap, terang banget seperti di luar. Karena gue waktu itu sempat coba di kamar gue aja yang pencahayaannya lumayan oke, itu masih susah ngebaca muka gue. Tapi kalau misal baru di outdoor, itu baru mulai kebaca. Tapi kalau kalian lebih secure lagi, gue sebenarnya lebih rekomen pakai PIN aja. Karena pakai Face ID itu cuma pakai kamera depan, nggak bakal seaman kalau misal pakai PIN. Dan untuk kualitas layarnya sendiri, ini memang kalau mau dibandingin sama layar 720p, kualitasnya jauh banget lebih bagus di 720p. Tapi menurut gue masih cukup enjoyable. Walaupun layarnya nggak se-sharp atau nggak sedetail layar 720p, tapi at least dia sudah IPS panel, jadi viewing angle sama warnanya udah cukup bagus. Nah, tapi sayangnya untuk si full brightness-nya ini nggak bisa terang banget. Jadi pemakaian di bawah sinar matahari ini pretty much ngebuat si Advan NASA Plus layarnya jadi super gelap banget. Hampir pitch black malahan. Kalian harus benar-benar deket banget ke mata biar bisa kelihatan konten yang ada di layar. Dan untuk si touch delay-nya ini saat ngetik keyboard, ini sebenarnya nggak ada touch delay. Tapi ini gara-gara si chipsetnya yang nggak bisa keep up sama kecepatan ngetik, jadi chipsetnya tuh bottleneck ke kecepatan ngetiknya. Jadi si vibration motor sama animasi keyboardnya tuh kerasa delay dibanding kecepatan ngetiknya. Tapi selain itu ini menurut gue udah cukup responsif asalkan kalian ngetiknya nggak terlalu cepet. Dan untuk si audio quality-nya, mari kita bahas audio quality via headphone jack yang posisinya di atas kiri. Ini untuk kualitasnya gue surprisingly lumayan surprise. Ini kualitasnya udah sangat bagus di harganya. Overall, sound signature-nya lebih ke arah balance, dengan detail vokal yang jernih, bass yang punchy, dan separasi instrumen yang oke. Untuk kekerasan volumenya ini juga gue tes pakai headphone Takstar HF580 yang butuh power sekitar 2 kali lipat daripada headphone biasanya. Ini tuh harus di full volume atau 100% biar dapat volume yang gue prefer. Tapi kalau misalkan pakai headphone atau earphone biasa kayak AirPods atau headphone Audio Technica, itu di volume 75% aja udah cukup keras. Tapi sayangnya untuk kualitas speakernya ini mediocre banget, nothing special. Dia tuh hanya mono yang pastinya, dan posisinya tuh di belakang, jadi ngingetin gue sama HP zaman dulu atau Galaxy A10. Jadi untuk kualitas sendiri ini ya seperti kita expect yang punya speaker di bawah 1 juta dan posisinya di belakang. Dia punya vokal yang masih cukup oke, tapi memang kedengaran cempreng, gak ada bass sama sekali yang pastinya. Tapi untuk si volumenya sendiri ini surprisingly bisa super keras banget. Tapi memang kalau di volume sekitar 75% ke atas, itu distorsinya kedengaran banget, jadi super cempreng. Tapi menurut gue untuk harganya ini wajar lah. Dan untuk lebih detailnya, ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin bedanya lebih detail. Check it out guys.
Selanjutnya mari kita moving on ke si kamera quality-nya. Untuk kamera sendiri, ini kamera belakang punya megapiksel sebesar 5 megapiksel, kamera utamanya dengan f2,2 dan kamera keduanya 0,2 megapiksel yang berperan sebagai depth sensor. Sedangkan kamera depan ini sebesar 2 megapiksel dengan f2,8. Untuk kualitas main kamera ini memang sangat mediocre banget, tapi menurut gue ini masih usable kok. Gambar walaupun kelihatan punya detail yang super soft, dynamic range-nya mediocre dan kontras yang gelap, tapi at least gambar masih somewhat kelihatan clear dan punya warna yang cukup oke. Cuma emang untuk si foto low light-nya ini emang to be expected, jelek banget. Overall gambar kelihatan super gelap, malahan hampir bener-bener pitch black, dengan detail yang sangat soft dan juga warna pudar dan noise yang banyak. Tapi itu seperti tadi gue bilang sangat wajar banget untuk HP di harga 1 jutaan. Karena udah nggak ada dedicated night mode dan juga F-nya tuh lumayan besar atau lumayan kecil di f2,2. Dan untuk si kualitas selfie fotonya ini gue bisa bilang emang diperuntukkan untuk basic video call kayak daring di Zoom call atau Discord call. Kenapa? Karena memang kualitasnya tuh ini kalau misal untuk selfie dan post ke Instagram gak bagus banget. Susah fokus dan juga punya detail tuh ngingetin gue sama tanah liat. Dan untuk si video recordingnya, Advan NASA Plus ini surprisingly bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30fps. Jadi ini dia sampel videonya pakai resolusi tersebut. Dan untuk game guys, ini video recording pakai Advan NASA Plus. Stabilisasinya kalian bisa cek, terus dynamic range-nya. Warnanya gimana, sama kualitas audionya gimana. Kualitas audio dan video di HP harga 1 jutaan, lokal lagi. Emang fokusnya rada susah, yang terakhir kita overall shot. Terus kita lihat exposure-nya, berubahnya kelihatan banget. Dan ya, kalian bisa nilai di bawah gimana kualitas. Dan untuk gaming performance-nya ini gue bakal singkat aja. Overall ini HP hanya bisa untuk main game casual aja. Kalau misalnya mau main game berat kayak PUBG, atau game rhythm sekalipun, kayak Banduri atau Love Live, gue kurang rekomen di HP ini karena bakal kerasa nge-lag, dan kalau misalnya mau main game rhythm itu bakal banyak banget stuttering. Tapi kalau main game casual kayak Bullet Hell Monday yang lagi gue mainin, itu bisa dijalani dengan lancar, gak ada masalah, lumayan smooth. Dan untuk si UI experience-nya ini tuh udah Android paling baru yang pastinya kalau misalnya kita ke setting, terus kita scroll ke bawah dan ke about phone, di sini sudah di Android 10, udah paling baru. Dan untuk OS sendiri ini kelihatannya tuh kayak OS custom Advan, kotaknya tuh beda ikonnya, tapi ini kerasa stok Android banget kalau bisa kita lihat. Control centernya ini stok Android banget, dan juga si app drawer-nya sangat stok Android. Yang personal ini menurut gue suka banget karena di HP yang punya chipset rendah, lebih enak pakai stok Android karena kerasa lebih responsif. Dan ini memang untuk pemakaian sehari-hari kerasa responsif banget, gue lumayan surprise. Untuk pemakaian basic kayak hanya buka Instagram atau buka Zoom call, aplikasi-aplikasi sosial media lainnya, itu masih kerasa lumayan smooth untuk harga di bawah 1 juta. Tapi memang kalau bisa dipakai buat launching aplikasi yang lumayan berat kayak YouTube atau game-game enteng kayak Bullet Hell Monday, itu mulai kerasa ada sedikit lag. Dan kalau bisa dipakai untuk multitasking, itu bakal nge-relaunch aplikasi lumayan sering. Tapi menurut gue overall ini masih kerasa smooth banget. Dan untuk si DRM infonya, ini yang pastinya masih di Widefine L3, bisa kita lihat. Yang artinya kalau misalnya mau nonton Netflix atau streaming service lainnya hanya bisa di resolusi 540p. Yang menurut gue itu not big deal karena HP ini juga hanya bisa sampai 480p. Jadi nggak bakal ada bedanya mau dapat L1 atau L3. Oke, dan yang terakhir mari kita bahas si battery life-nya. Untuk baterainya ini kelihatan kecil 3000 mAh yang hanya bisa charging sampai 5 watt aja. Tapi untuk si ketahanan baterainya ini udah sangat bagus guys. Ini bisa tahan 1,5 hari. Dan pemakaian gue yang enteng seperti biasa, hanya nonton YouTube dan sosial media aja. Terus untuk si screen on time sendiri gue udah screenshot, mari kita ke gallery. Dan yap guys, untuk screen on time ini gue bisa dapat sekitar 8 jam 30 menit. Lumayan impresif untuk harganya menurut gue. Tapi yang kurang impresif menurut gue dari si charging speednya. Walaupun baterainya hanya 3000 mAh, tapi karena dia itu hanya 5 watt chargingnya, jadi lumayan lama. Gue ngecas dari 20% sampai 100% itu butuh waktu yang cukup lama, sekitar 2 jam 52 menit. Hampir 3 jam. Tapi ya cuma segitu aja videonya. Dan untuk konklusinya sendiri, menurut gue Advan NASA Plus di harga 700 ribuan sangat cocok banget buat anak sekolah yang butuh HP untuk daring atau buat basic sosmed sekalipun. Advan NASA Plus menurut gue untuk harganya udah punya fitur yang cukup mencukupi. Overall untuk HP baru, resmi, dan lokal, gue nggak ada keluhan besar.
Karena dulu tuh gue pas zaman-zaman iPhone XR keluar, di sekitar 2018an, gue sempet coba pakai HP Redmi Go, kalau misal kalian ingat, yang HP Android Go dari Xiaomi, dan itu tuh punya harga yang mirip dengan Advan NASA Plus. Dan gue bisa bilang kalau bisa dibandingin sama NASA Plus, di Redmi Go, experience-nya nggak se-enjoyable atau nggak secepat NASA Plus. Gue masih lebih enjoy pakai NASA Plus daripada pakai Redmi Go. Tapi ya, kalau kalian ingin beli HP-nya, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada video yang kelewat. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another review. Bye.